Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada siang kali ini kita kembali duduk sila bersama, belajar bersama, merenungi kembali ayat-ayat Allah dan pesan-pesan Nabi SAW. Ada beberapa hal yang bisa kita renungi, kaji bersama pada siang hari ini. Yang pertama adalah bahwa apapun ajaran Islam itu setidaknya ada dua. Kalau bukan mendatangkan maslahat, kebaikan, pasti Islam melarang kita mendatangkan mafsadat, kerusakan dalam hidup. Makanya ada perintah itu, karena itu pasti ada kebaikan di dalamnya untuk manusia. Kenapa ada larangan? Pasti ada kerusakan, ada hal yang tidak baik di dalamnya. Contoh sederhana sekali dan mungkin menjadi tradisi tapi kita tidak sadari. Di Indonesia itu kadang kalau orang mau maaf dengan segala hormat, orang memaksakan mengadakan pernikahan mewah. Kalau itu lebih banyak mafsadatnya, tinggalkan itu. Kan syarat nikah itu, rukun nikah bukan persoalan kita ngadain pesta. Kalau toh ujung-ujungnya kita misalkan mau maaf terlilit utang, mending kita meninggalkan itu dengan hal-hal yang sesuai kemampuan kita. Di tradisi kita misalkan orang meninggal, tahlilan itu baik Bapak Ibu hadirin, bagus sekali. Karena kita baca Yasin mendoakan orang meninggal, makan di situ. Tapi kalau orang keluarga yang berduka itu terkesan memaksakan mengadakan tahlilan 3, 7, 14, 40 seterusnya, itu terkesan dipaksakan, maka itu menjadi mafsadat bagi dia, bukan lagi maslahat bagi dia. Mendoakan iya, tapi lagi-lagi ajaran agama itu kita melakukan kebaikan itu sesuai dengan standar kebaikan kita, kemampuan kita, bukan sesuai selera, bukan sesuai dengan kadar gengsi kita, tetapi kadar kemampuan kita dalam hidup ini. Nah hadirin sekalian, itu sebabnya semua perintah dan larangan itu pasti ada pesannya. Misalkan sederhana sekali, itu maqasidut taharah, bukan muqasidiyah. Tujuan dari bersuci itu, Islam Bapak Ibu hadirin, itu selalu banyak sekali bicara tentang kesucian, kebersihan. Makanya Allah katakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai, menyenangi orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Kalau mutatahhirin itu suci secara fisik, suci secara batin. Coba lihat misalkan kita sholat itu mesti berwudu. Berapa kali kita berwudu dalam sehari semalam? Anggaplah 5 kali. Kita mandi junub harus menggunakan air untuk mandi. Orang habis nifas, habis haid harus juga mandi besar. Kalau orang mau menghilangkan najis, menghilangkan kotoran, harusnya itu menggunakan air dalam menyucikannya. Jadi dalam Islam itu persoalannya adalah kenapa misalkan syarat sahnya salat itu kita harus berwudu dulu. Kita baca Quran itu harus berwudu dulu. Mengangkat hadas itu harus berwudu dulu. Ini mungkin di sini kita akan lihat kalau kita kaji ayat Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali. Tapi sebelum ke sana saya ingin menegaskan begini. Kenapa ajaran Nabi Muhammad yang hadir di tengah gurun pasir tandus, Pak? Kan Arab itu tandus, tidak banyak air. Tetapi perintah kepada Nabi dari Allah itu banyak sekali menggunakan air. Disuruh berwudu, disuruh mandi wajib, disuruh membersihkan kotoran dengan air dan seterusnya. Padahal Nabi pada saat itu hadir di tengah gurun pasir yang kekurangan air. Bahkan ibunya Ismail misalkan kan mencari air itu kan susah sekali.
Saking kekurangannya air pada saat itu di masa Arab. Mungkin juga sekarang karena dataran tandus. Salah satunya air yang tidak pernah habis itu adalah air Zam-Zam. Nah, kembali ke pertanyaan, kenapa dalam Islam itu banyak sekali menggunakan air untuk bersuci, padahal di masa Nabi itu sedikit sekali air. Nah, sebelum menjawab itu, mari kita lihat apa yang kita basuh dalam salat wudhu kita. Di dalam ayat ini, anggota tubuh yang wajib dibasuh, dicuci itu pertama adalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Al-Quran itu tidak mengatakan wajah kalian, tapi wajah-wajah kalian. Padahal wajah kita satu, Pak. Tapi kenapa Allah mengatakan wajah-wajah kalian? Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi. Tangan-tangan kalian, lagi-lagi Al-Quran tidak mengatakan yadun, tangan, tapi wa aydiyakum, tangan-tangan kalian sampai ke siku ini. Itu dua. Wamsahu biru'usikum, bukan biraksikum. Kalau biru'us itu usaplah sebagian kepala-kepala kalian, padahal kepala kita satu. Persoalannya nanti mazhab itu berbeda-beda, apakah sebagian anggota kepala kita atau secara keseluruhan. Lalu wa arjulakum ilal ka'bain, sampai kaki, sampai kedua mata kaki kita. Hadirin sekalian, di dalam berwudu kita akan berniat nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar, mengangkat hadas. Pertanyaannya, Pak, memang di muka kita ada hadas, Pak? Di tangan kita itu emang ada hadas? Kalau najis itu harus dibersihkan, tapi kalau hadas harus dengan berwudu. Emang di muka kita Pak ada hadas, Pak? Di tangan kita ada hadas, di kepala kita ada hadas, di kaki kita ada hadas. Ini menariknya, anggota tubuh inilah yang kita basuh itu, yang menjadi kewajiban di dalam syarat sahnya wudhu kita. Inilah semua yang akan sujud di hadapan Allah saat kita sujud dalam salat kita. Gitu ya. Kedua tangan kita itu harus sujud, sah sujud. Kepala kita, bagian wajah kita ini, dahi serta hidung, itulah yang kita basuh dalam wudhu kita. Itu pula lah yang kita pakai sujud dan harus sujud. Ujung kedua kaki kita inilah yang kita basuh dalam wudhu kita, dan inilah harus sujud di saat kita sujud, kecuali kedua lutut kita. Apa kira-kira pesannya dalam konsep wudhu tahara itu sebelum kita sholat? Logikanya kira-kira gini, Bapak Ibu hadirin. Kalau kita ingin ketemu pimpinan, Pak, di kantornya, di ruangannya, apakah kita akan pakaian biasa atau sebagaimana layaknya ketemu dengan pimpinan? Pasti kita akan pakaian rapi, bersih, dan seterusnya. Sama dengan hamba, bahwa manusia posisi dalam sujud itu, itulah posisi yang paling mempertegas bahwa manusia rendah dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita, kaki kita, tangan kita, itulah yang akan tunduk di hadapan Allah, dan itu harus dibersihkan sebelum kita sujud di hadapan Allah. Barangkali misalkan tangan kita terlalu banyak dosa, buat tanda tangan palsu misalkan. Kita megang sesuatu yang bukan hak kita, kita megang sesuatu yang sebenarnya kita tidak boleh pegang. Muka kita ini adalah simbol kesombongan kita, yang kita merasa gagah, merasa penuh wibawa, tapi di hadapan Allah manusia harus membersihkan itu sebelum dia sujud. Kaki kita entah kemana melangkah setiap hari, pikiran kita misalkan, kaki kita dan seterusnya, semua itu harus disterilkan saat manusia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep tahara, kesucian dalam Islam itu berbeda dengan konsep kebersihan. Kalau kebersihan itu hanya fisiknya, Bapak Ibu. Tapi konsep kesucian dalam Islam mewakili fisik kita dan batin diri kita. Jadi keren sekali, Pak, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu pula lah yang menjadi salah satu alasan pertanyaan di awal yang saya sampaikan, bahwa waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari segala sesuatu kami ciptakan, air itu akan tumbuh. Islam itu mengharapkan kita sebagaimana air yang bening, Pak. Walaupun Nabi hidup di tengah gurun pasir, tapi itu salah satu pesan kepada manusia, bahwa manusia harus selalu suci dirinya, suci secara fisik, suci secara batin, sebagaimana air yang bening itu. Nah, itu menariknya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat konsep kesehatan medis juga nyambung, Pak. Kenapa kemudian ini yang dibersihkan? Ya barangkali banyak kotoran di sini, Pak. Makanya ajaran biasanya kan kalau kita makan harus cuci tangan. Kaki kita mungkin sering kotor, misalkan entah nginjak apa, harus dibersihkan secara medis, Pak. Wajah kita misalkan mungkin banyak debu, naik motor kena debu, polusi dan seterusnya, harus dibersihkan. Jadi secara fisik medis masuk, secara ruhani spiritual masuk sebagai sebuah konsep ajaran Rasulullah SAW. Hadirin Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua, ada kemudian disebut dengan maqasidul ibadati. Apa sebenarnya tujuan adanya ibadah dan penghambaan itu? Salah satu alasan yang paling mendasar adalah membentuk manusia yang tulus kepada Allah. Jadi kalau kita lihat semua ajaran bentuk penyembahan kepada Allah, bentuknya ubudiyah kepada Allah, tidak ada yang dikehendaki oleh Allah adalah kecuali keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Tidaklah aku diperintahkan untuk kalian menyembah Allah kecuali untuk ikhlas tulus di dalam menegakkan agama, menegakkan kebaikan penghambaan. Karena gini Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau karena kita merasa kita menuntut Allah karena ibadah kita, itu kan enggak apple to apple tuh dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita punya modal apa untuk menuntut kepada Allah? Modal puasa. Kalau Allah tidak memberikan kita kesehatan, enggak bakalan bisa puasa. Kita mau menuntut kepada Allah karena haji kita. Kalau Allah tidak memberikan rezeki kita, enggak mungkin kita bisa menginjak tanah haram itu. Kalau karena dasar sholat berjamaah kita, puasa kita, tidak mungkin kita bisa puasa kalau Allah tidak memberikan kesehatan, tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk sholat berjamaah. Jadi tidak ada tuntutan bagi kita kepada Allah untuk mengharapkan apapun kecuali keikhlasan itu. Makanya hadirin sekalian, kunci ruh beramal seseorang, maqasidul ibadah adalah al-ikhlas. Keikhlasan itu. Persoalannya keikhlasan itu, al-ikhlasu laisa fi athna'il ibadati faqat. Bal innal ikhtibaral haqiqiyah yakunu ba'dal faraghi minha. Keikhlasan itu bukan diuji saat ibadah kita sedang berlangsung, tapi melainkan setelah ibadah tersebut selesai. Jadi jangan sampai kita merasa pada saat menyumbang misalkan, membantu orang lain, tidak ingin diketahui orang lain, lalu kita merasa ikhlas. Ujian ikhlas tidak berhenti di situ. Tapi ujian keikhlasan itu setelah ibadah kita lakukan itu, apakah masih ada keikhlasan atau tidak? Nah inilah yang diceritakan misalkan dalam riwayat Nabi. Ada 3 kelompok yang amalannya gugur itu. Ketika yang pertama ditanya oleh Allah, ma amilta fihi, apa yang kau lakukan dengan segala nikmat yang aku berikan kepadamu? Kekuatan, kesehatan, kekuasaan. Apa kata orang itu? Saya gunakan untuk berjuang di jalanmu ya Allah, sebagai pejuang, sebagai orang menegakkan agamamu. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta terhadapku. Ternyata orang ini ketika ditanya oleh Allah di dunia itu, dia ingin dianggap sebagai hero, sebagai pejuang, ingin disanjung, ingin dipuja dan seterusnya, sebagai orang yang berpengaruh di lingkungannya. Dipanggil lagi oleh Allah kelompok kedua, orang yang suka dermawan. Allah tanya, ma'amilta fiha, apa yang kau lakukan di dunia dengan segala nikmatmu? Apa katanya? Saya sebagai sultan, saya suka membantu orang, mengumrohkan orang, bersedekah kepada orang dan seterusnya. Kata Allah, kadzabta, engkau juga dusta terhadap saya. Kenapa? Karena engkau ingin dianggap sebagai orang yang dermawan.
Ditanya lagi ulama, ditanya lagi intelektual, ditanya lagi qori, apa yang kau lakukan di muka bumi dengan segala nikmatku? Saya mengajar, saya banyak jamaah, saya jadi dosen dan seterusnya. Kata Allah, engkau juga dusta terhadapku. Engkau ingin dianggap sebagai ulama, engkau dianggap sebagai qori, engkau ingin dipuja sebagai orang yang berilmu. Jadi ini lagi-lagi yang menggugurkan status amalan seseorang yang mulanya baik kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak bermakna di hadapan Allah karena satu kata kuncinya, ingin selalu mendapatkan pujian di hadapan manusia. Makanya ciri-ciri orang ikhlas itu, kalau dia dipuja dia tidak tersanjung, kalau dia dikritik dia tidak mundur. Itu adalah orang-orang yang ikhlas. Dia tidak pernah lelah merasa dengan segala sesuatu yang menurut dia baik, tidak perlu mendapatkan tepuk tangan orang, pengakuan orang, apalagi mundur karena mendapatkan kritikan orang lain. Karena hadirin sekalian, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini pasti akan dikritik oleh orang. Pasti akan dikritik oleh orang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita biasa mendengar dalam sejarah itu, ketika Luqmanul Hakim berjalan dengan anaknya, dia membawa kuda, sang bapak di atas, anak di bawah. Apa komentar orang? Itu bapak tidak tahu diri, teganya sama anaknya, dia naik kuda, anaknya jalan kaki. Turunlah sang bapak, naiklah sang anak. Apa komentar orang? Anak itu kurang ajar, dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dia enak di kuda, bapaknya jalan kaki. Dikomentari orang lagi, Pak. Lalu apa yang dilakukan yang ketiga kalinya? Turunlah kedua-duanya. Kuda itu tidak dipakai, anaknya jalan kaki, bapaknya jalan kaki. Apa kata orang? Itu bapak sama anak sama-sama bodoh. Masa ada kuda mereka tidak tunggangi? Artinya apa, Bapak Ibu hadirin? Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini akan selalu ada orang yang mengkomentari apa yang kita lakukan. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan, pertegas bahwa selama itu maslahat kebaikan yang kita lakukan, maka tidak perlu kita mendengar apa kata orang. Karena penilaian kebaikan bukan atas dasar penilaian orang lain, tapi atas dasar penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, yang terakhir, karena kini udah siang Pak ya, saya ingin masuk dalam salah satu syariat Islam itu adalah maqasidus siyasah. Ini yang sering kita lupakan, bahwa di dalam Islam kita kadang melupakan bahwa salah satu kenapa Islam itu berhasil dibawa oleh Nabi, karena itu adalah agenda politik Nabi. Jadi murni mengisdakwah Nabi itu bukan murni dakwah, tetapi beliau juga mengembangkan Islam lewat kekuasaan. Maksud saya, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita dengan segala sesuatu kemampuan kita dalam hidup ini, lakukanlah apa yang kita semampu demi kebaikan agama, bangsa dan negara kita. Menurut kadar kemampuan kita, menurut profesi kita masing-masing. Karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah tidak hanya murni berkembang karena dakwanya, tetapi lewat politik yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lantas ada orang yang bertanya, apakah ulama boleh berpolitik? Kalau Imam Al-Ghazali menggambarkan begini, ulama itu seperti bara api, dia tidak boleh terlalu mendekat. Kalau dia mendekat maka dia akan terbakar. Kalau dia tidak terlalu menjauh maka dia akan tidak mendapatkan cahaya. Nah, tugas orang baik, tugas ulama adalah memberikan pendidikan yang baik demi kebaikan manusia, kebaikan bangsa kita, kebaikan negara kita. Mudah-mudahan hadirin, apa yang sempat saya paparkan, kita pelajari, bahas bersama hari ini, membawa manfaat bagi kita semua. Lagi-lagi saya tekankan bahwa Islam itu, di mana ada maslahat kata Islam, lakukanlah. Di mana ada mafsadat, kerusakan, sesuatu yang tidak baik, tinggalkan hal itu, walaupun kita merasa bahwa itu adalah agama. Jangan sampai kita seolah-olah merasa melakukan bahwa ini ajaran agama, ternyata itu mafsadatnya sesuatu yang buruk, banyak sekali kita dapatkan. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.